Baik, dah. Jadi ini ANC. Kita bakal nyuruh pasiennya duduk, terus kita perkenalan. Selamat pagi, saya Dr. Anji, dokter yang bertugas pada ini. Sebelumnya boleh dibantu dengan identitasnya, atas nama ibu siapa, usianya, pokoknya nupas. Terus kalau udah ditanyain ada yang bisa dibantu gitu, misal bilang oh mau periksa kehamilan, oke. Terus ditanyain sebelumnya udah pernah periksa belum di sini gitu, belum gitu. Kalau belum ditanyain juga apakah ada keluhan gitu. Kalau bilang nggak ada, cuman periksa, oke lanjut. Ditanyain riwayat kehamilannya sekarang kehamilan yang ke berapa, maksudnya siapa tahu dia udah pernah hamil kan sebelumnya. Kita lihat GPA-nya, misal dia bilang oh kehamilan pertama, berarti G-nya 1. Terus habis itu ditanyain apakah sudah pernah melahirkan sebelumnya, oh belum, berarti P-nya 0. Terus apakah pernah mengalami keguguran, nggak pernah, berarti G1 P0 A0. Terus ditanyain di kehamilan yang ini tuh ada mual muntahnya nggak, apakah mual muntahnya berlebih, terus apakah sudah terasa gerakan janinnya, apakah sudah terasa kenceng-kenceng atau kontraksi gitu, terus apakah keluar cairan gitu, cairan kayak darah atau warna lainnya gitu. Itu ditanyain buat riwayat kehamilan yang sekarang. Terus kalau udah ditanyain juga riwayat obstetri sebelumnya, kayak misalnya nih dia kan bilang belum pernah periksa di sini, tapi tanyain kalau di tempat lain udah pernah periksa belum. Kalau udah, yang diperiksa periksanya kapan, terakhir periksa kapan, terus siapa yang periksa, diperiksa apa aja, terus outputnya atau hasil pemeriksaannya gimana, kayak gitu. Terus habis itu ditanyain juga riwayat menstruasi sama kontrasepsinya. Buat menstruasinya ditanyain riwayat HPHT-nya tuh kapan, hari pertama, hari terakhir ibu tuh kapan. Misal dibilang tanggal segini dok gitu, kita hitunglah HPL-nya kan bisa dihitung dari HPHT pakai rumus Nagel. Caranya tanggal ditambah 7 ya kan, H plus 7 terus bulan min 3 tahun plus 1, itu buat HPL-nya. Terus ditanyain juga buat mensnya teratur nggak, terus ibu nih sekarang apakah pernah menggunakan kontrasepsi, kalau enggak apakah nanti setelah melahirkan akan menggunakan kontrasepsi, kalau iya kontrasepsinya apa, kayak gitu. Udah. Terus habis itu ke kebiasaan sama gaya hidupnya ditanyain. Ibu misal tadi di Nupas ibunya bilang dia bekerja, ditanyain ibu kerja kan, apakah pekerjaannya ini maksudnya padat, apakah ibu dapat istirahat yang cukup, terus asupan makanannya gimana, vitamin dan lain-lain. Dah, itu pertanyaannya cepet aja lah, kayak tet kayak gitu. Terus ditanyain juga riwayat penyakit lain, kayak ibu ada DM nggak, ada hipertensi nggak, dan lain-lain kayak gitu, buat mencegah komplikasi kan. Nah ini udah ditanya-tanya, terus kita kasih tahu lah ibu setelah ini kita bakal ngelakuin pemeriksaan untuk kehamilan ibu, meliputi TTV, Leopold, dan pemeriksaan bagian dalam. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, apakah ibu berkenan? Jika ibu berkenan, ibu bisa ke bed pemeriksaan, nanti bisa membuka bagian bawahnya gitu kan. Itu kalau yang pemeriksaan dalam sih, nanti itu di ini aja pas udah mau dilakuin aja. Terus kita bilang silakan ke bed pemeriksaan, kita cuci tangan dulu. Dan ini misal bed, kita cuci tangan. Terus pokoknya bilang kita ngelakuin ini buat ketahui kondisi ibu dan kehamilan si ibu ini. Nah di sini kita menilai dulu, habis cuci tangan, keadaan umumnya pasien datang dalam keadaan komposmentis. Terus habis itu dicek TTV-nya kan, termasuk konjungtiva, BBTB-nya juga. Kalau BBTB kita tanyain aja ke dokternya, kayak dilisankan aja kayak kita melakukan pemeriksaan TTV yang meliputi tensi, suhu, nadi, respirasi, TB, BB. Permisi dokter, apakah ada data untuk hasil dari TTV-nya? Misal dokternya bilang segini, oh diinterpretasiin aja, baik untuk tensinya normal, suhunya normal, gini. Terus buat konjungtivanya kita cuman tinggal kayak narik bagian bawah gini,
terus sama yang bagian atas gini buat lihat apakah dia anemis atau dia pucat gitu. Kalau dia anemia dia harusnya pucat kan. Kalau misalnya nggak ada pucat atau apa ya bilang aja baik, konjungtivanya tidak pucat kayak gitu. Terus habis itu tadi udah kan CTF, general survey sama TB, BB, konjungtiva. Kita lanjut ke inspeksi abdomen sama palpasi kecil lah. Inspeksinya paling cuman dilihat, oh baik perutnya ibu kan hamil, kita bilang perut ibu terlihat membulat, memanjang, tidak terlihat adanya jaringan parut atau bekas operasi, tidak ada penonjolan abnormal. Kemudian kita pegang permisi ibu, kita pegang pelan-pelan aja, baik tidak ada nyeri tekan, tidak ada masalah abnormal kayak gitu-gitu. Udah. Terus habis itu kita bilang setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai Leopold 4. Untuk Leopold 1 kita berdirinya itu ke arah kepala ibu, berarti kita ngadepin sini. Leopold 1 tuh caranya gimana? Kita megang bagian fundusnya, kita cari fundusnya di mana. Kita mau lihat apakah di sini tuh presentasi kepala atau presentasi bokong. Normal ya kalau usia kehamilannya udah gede itu harusnya di bagian fundus itu udah presentasi bokong. Nah, misal di sini nih ketemu baik teraba, bulat, lunak, berarti presentasi bokong. Terus kita ukur berapa TFU-nya. Caranya gimana? Pakai Medline, diukur dari simfisis pubis sampai ke tadi yang kita udah temuin paling atas fundus uterina. 0 nih, 0 di sini, tarik sampai sini. Misal 33 cm, dah ketemu itu TFU-nya. TFU itu digunain buat nyari taksiran berat janinnya. Taksiran berat janin itu pakai rumus TFU dikurang 11 12 atau 13 dikali 155 tergantung. Nanti dibaca sendiri. Terus habis itu kalau kita udah ketemu nih TFU-nya Leopold 1. Baik. Terus Leopold 2 buat nentuin punggung mana sama ekstremitasnya bayi mana. Gini aja. Terus misal teraba punggung di sisi kiri ibu atau punggung berada di kiri, sedangkan ekstremitas kecil teraba di kanan. Bilangnya berarti kayak gini. Teraba bagian memanjang di bagian kiri ibu, menandakan punggung. Terus teraba di bagian kanan itu kecil-kecil seperti ekstremitas. Udah, terus habis itu yang bagian bawahnya kita pegang buat Leopold 3-nya. Caranya kayak gini. Buat kita lihat apakah ini dia presentasinya kepala atau bokong juga kan gitu. Oh baik, ini bulat keras berarti kepala. Terus kita gerakin juga sekalian, dia masih bisa bergerak apa enggak. Kalau masih bisa bergerak berarti dia belum masuk panggul. Kalau udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa digerakin, belum masuk panggul. Terus Leopold 4 itu buat nentuin dia konvergen apa divergen. Ini masih ada hubungannya sama yang Leopold 3, tapi ngadepnya ke arah sana, ke arah kaki ibu. Caranya kayak gini, tangannya gini. Kalau semisal tangan kita masih bisa ngebentuk kepalanya bayi kayak gini, misal ini kepala bayi kan kayak gini, kita masih bisa kayak gini dan digerakin, berarti dia belum masuk panggul, dia masih konvergen kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah nggak bisa ngeraba kepala bayi, terus udah nggak bisa digerakin, berarti dia udah masuk panggul dan dia ikutnya divergen gitu. Kita bilang aja, oh kalau kayak gini, ulang ya, kalau kayak gini berarti tadi Leopold 1 teraba, bulat, keras, berarti bulat, lunak, berarti bokong. Terus tadi TFU-nya berapa diukur. Terus buat nentuin taksiran berat janinnya. Terus Leopold 2 kita raba, memanjang di bagian kiri berarti punggung, terus teraba kecil-kecil di bagian kanan berarti ekstremitas. Terus habis itu yang Leopold 3, ini teraba bulat keras berarti kepala dan bisa digerakkan berarti belum masuk panggul. Terus Leopold 4 gini, baik teraba kepalanya dan bisa digerakkan belum masuk panggul berarti dia konvergen. Dah, itu buat Leopold. Nah, udah. Ya. Jadi buat habis Leopold itu Lanek. Kita mau nyari DJJ bayinya, kedeketan gak sih, Fen? Terus habis itu cari gimana? Misal ini Lanek kan, ini ya maaf ya kayak gini. Misal kita dengerinnya ditempel nih kayak gini. Tapi ditempelnya itu di bagian yang tadi punggung bayinya udah ketemu. Misal tadi punggung bayinya ketemu di sini nih, dia udah tempelin di sini. Terus kita dengerin di 3 kali kan, di detik. Di yang pertama itu dihitung 5 detik. Terus jeda nih
jedanya 5 detik juga. Terus kita tempelin, hitung 5 detik, berhenti, jedanya 5 detik, kita tempel lagi, dengerin 5 detik, terus udah. Nah tadi hasilnya itu yang ketiganya itu ditambah terus dikali 4. Normalnya di JJB itu 120 sampai 160 gitu. Udah selesai dah. Nah kalau yang pemeriksaan dalam kita bilang, ibu setelah ini saya lakukan pemeriksaan dalam, nanti sedikit tidak nyaman, boleh dilepas pakaian bawahnya. Terus kita jangan lupa pakai handscone. Nah buat pemeriksaan dalam itu dipakein kita boleh VT kalau misalnya dia nggak ada pendarahan. Tapi kalau dia ada pendarahan dipakeinnya spekulum apa sih namanya? Yang cecar bebek itu. Nah kita tanyakan apakah ada pendarahan. Kalau nggak ada ya udah langsung VT aja. Caranya gimana? Caranya pokoknya gini. Ini kan labia mayor kita buka gini kan, terus yang ini kita masukin set pelan-pelan, dah, terus kita eksplorasi lah, ya eksplorasi secara umum aja, terus kita cek spina ischiadicanya tuh gimana, apakah menonjol, arkus pubisnya gimana, apakah teraba, terus habis itu kita juga ngecek bukaannya, kan kalau di dalam itu kan ada mulut rahimnya kan yang kayak bulat gini loh porsionya. Nah kalau misalnya porsionya bukaan 1 dia tuh bisa dimasukin jari segini. Ini bukan 1. Kalau bukan 2 dia berarti kan udah segini. Ini bukan 2, 3, 4, 5. Pokoknya tergantung ininya lah. Kalau segini paling 9 ya nggak sih? Ya gitu kita buat nentuin dia udah bukaan berapa. Jadi tadi kita lihat dari raba spina ischiadicusnya, arkus pubisnya, terus udah bukaan berapa, sama kita cari promontoriumnya. Gini kan dari bagian bawah simfisis pubis ke bagian belakang jalan rahim buat nyari promontoriumnya. Set, ketemulah di sini misal, oh udah mentok nih, udah mentok. Terus kita tandain lah pakai tangan yang satunya yang tadi udah nggak ngapa-ngapain, kita tandain di sini. Tet, baru kita keluarin, tarik nafas ibu, keluarin. Oke, dapat segini kan? Diukur lah pakai penggarisnya biasanya nempel gitu, kita kayak gini. Oh, segini. Misal ketemu 11,5. Nah, yang tadi kita ukur itu adalah namanya konjugata diagonal. Konjugata diagonal itu normalnya 11,5 sampai 13 kalau nggak salah. Terus kalau misalnya ditanyain konjugata veranya berapa, tinggal dikurangin 1,5 kayak gitu. Jadi tadi misal konjugata diagonalnya udah ketemu nih, diukur 11,5. Terus kita bilang aja, berarti konjugata veranya tinggal dikurangin 1,5, yaitu dari 11,5 kurangin 1,5, 10,5. Ya kan? 10 kayak gitu. Berarti normal gitu. Udah, setelah pemeriksaan kelar, pasiennya disuruh pakai pakaian dalam kembali, duduk, kita bersih-bersih cuci tangan, kita pelaporan. Terus pelaporannya intinya kita bilang kayak ibu tadi pemeriksaannya sudah selesai, kita interpretasi hasil dulu baru penutupan ke pasien. Jadi misalnya namanya Ibu Siti nih, Ibu Siti usia 25 tahun, kehamilannya tadi 34 minggu dengan riwayat G1 P0 A0, didapatkan janinnya tunggal. Nanti kalau kita bilang aja kayak ibu ini bayinya kembar atau apa gitu, boleh tanya. Janinnya tunggal, intrauteri, berarti di dalam uterus, memanjang, presentasi kepala pada bagian, kita tuh ini loh interpretasi masing-masing leukotnya. Presentasi kepala di bagian fundus uteri, kemudian punggung pada bagian lateral kanan misalnya gitu. Terus ekstremitas di lateral kiri, terus di bawah itu presentasi kepala. Terus bilang aja, misal dia belum masuk panggul kan berarti konvergen belum masuk panggul. Terus tinggi fundus uterinya tadi berapa pasti ukur, itu dibilang juga. Terus ini taksiran berat janinnya boleh dihitung boleh enggak. Kalau mau dihitung berarti nanti tinggal TFU-nya dimasukin ke rumus. Kalau misalnya nggak mau ngitung, kayak kalian sebutin aja kayak nanti TFU-nya dikurang segini dikali segini kayak gitu. Terus bilang kayak ibunya ini primi gravida karena G1 kan, hamilnya 34 minggu belum dalam persalinan karena belum masuk panggul kayak gitu. Udah interpretasi secara cepat, kita tutup lah. Oke ibu, tadi pemeriksaannya udah selesai. Nanti setelah ini
ibu saya berikan obat, vitamin, penambah darah, terus jangan lupa makan sayur, buah, asupan yang bergizi dan lain-lain lah kayak gitu. Terus kalau misalnya ada keluhan bisa langsung datang ke rumah sakit lagi. Jangan lupa nanti kontrolnya 2 minggu lagi ke sini ya ibu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Baik, terima kasih, udah kelar.